Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula quwata illa billah. Seorang sahabat yang bernama Wabisah pernah datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepastian Rasul bahwa dia sudah menjadi orang baik atau belum ya. Nah, yaitu ya Rasulullah, saya ini udah jadi orang baik atau belum ya Rasul? Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh dia untuk perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Sudahkah engkau mengamalkannya? Rasul tidak menyuruh untuk perhatikan sholat kamu. Sudahkah kamu menunaikannya ya dengan sempurna? Tidak. Tapi Rasulullah SAW menyuruh Wabisah, kalau kamu kepingin tahu kamu orang baik atau kamu belum jadi orang baik, apa kata Rasulullah? Dengarkan komentar tetangga-tetangga kamu. Idza sami'tahum, kalau kamu dengar apa komentar tetangga, qad ahsanta, kamu telah berbuat baik, berarti kamu orang baik. Alhamdulillah. Tapi kalau kamu dengar apa komentar mereka, qad asakta, ya gimana ya, kamu orangnya ya begitu deh, ya kamu orangnya suka nyakitin, kamu orangnya membuat banyak ya teman-teman itu berlinang air mata, ngomongnya sih lembut tapi jelek gitu loh, nancep di dada, sakitnya tuh di sini. Berarti apa? Kamu bukan orang baik. Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa barometer sudahkah kita menjadi orang baik atau belum, ternyata indikasinya juga bagaimana interaksi kita dengan para tetangga-tetangga kita. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, sekali-kalilah kita perlu tidak sekedar bersilaturahim, tapi please minta pendapat mereka. Kira-kira kita udah orang baik atau masih ada yang harus kita perbaiki? Gak usah ya kita meminta mereka menjawab dengan jawaban yang susah. Cukup mereka kita beri multi choice, jawaban yang tinggal mereka pilih A, B, C. Misalnya apa? Tanyalah tetangga-tetangga kita, ya, hi friend, wahai tetanggaku, ya please dong, kan kita kepingin tahu mana yang perlu kita perbaiki. Kita perlu banget ya bagaimana persaksian kalian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, ya wa qul i'malu, ya kalian silakan berkarya, beraktivitas, bekerja. Siapa yang melihat hasil karya kalian? Yang pertama Allah. Jadi kita nanti bertanya kepada tetangga bukan membuat kita jadi ria, enggak. Tetap kita itu berbuat baik dengan tetangga ya karena kita kepingin dilihat oleh Allah bahwa kita orang yang ikhlas. Kita semua dalam rangka mencari doa Allah. Ya, seperti yang dilakukan oleh seorang alim ulama ketika dipanggil oleh tetangganya, dia datang. Tapi ternyata apa? Ya tetangganya itu ngebully, ngerjain, ya dipanggil bukannya dilayani tapi malah diusir, suruh pulang. Ya tetangga si alim ulama ini ya pulang, dia nggak ada wajah berubah dan kecewa, enggak. Yang kedua dipanggil lagi, ternyata apa? Ya begitu datang diusir, ya dibully, dan dia nggak ada rasa kecewa sampai 3 kali. Sehingga si tetangga ini bertanya, kok kamu bisa ya? Ya ibaratnya kita kerjain kayak begini, kamu gak ada rasa kecewa. Apa kata alim ulama ini? Ya karena aku melakukan ini bukan karena kamu yang sekedar menyuruh aku dan mengundang aku. Enggak, aku mah datang kepada kamu kenapa? Karena Allah yang menyuruhku.
Ya aku mah hanya mencari doa Allah. Ya Allah, kan Allah yang menyuruhku untuk menghormati tamu, untuk menghormati tetangga. Maka dia datang menghormati tetangga karena perintah Allah. Nah, jadi ya kita meminta nanti pendapat tetangga bukan maksudnya kita jadi riya, enggak. Ya kita mah tetap menjaga keikhlasan. Ya Allah, aku melakukan semua ini bukan mengurangi keikhlasan aku, mengurangi ridhonya aku, yang mencari ridhomu, tidak. Ya semua mah aku yakin aku bekerja agar Allah melihat aku selalu ikhlas. Baik orang itu, tetangga itu memuji atau tetangga itu tidak memuji. Satu. Yang kedua, siapa lagi dalam surat At-Taubah tadi ya yang melihat amal kita? Wah, Rasul. Ya, Rasul melihat kita maksudnya apa? Bukan Rasul gentayangan, tapi Rasul itu melihat amal kita, ya karena ya Rasul, aku kan melakukan ini karena ittiba dengan sunnahmu. Ya karena engkau melakukan itu dengan tetangga-tetanggamu, maka aku juga melakukan hal yang sama dengan tetangga-tetanggaku. Ya karena engkau teladan aku. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam surat At-Taubah, siapa lagi yang perlu melihat produktivitas amal kita? Wal mu'minun, orang beriman. Berarti apa? Tetangga kanan kiri kita yang beriman, kita perlu meminta persaksian mereka. Karena nanti persaksian mereka itu saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ini kita butuhkan, kita perlukan agar nanti di hari kiamat mereka akan menjadi saksi kebaikan kita. Nah, untuk itu ketika kita bertanya kepada tetangga bukan mengurangi keikhlasan kita, tapi kita bertanya kepada tetangga untuk mengevaluasi ada nggak yang perlu kita perbaiki, sehingga mereka cukup hanya disuruh memilih 3 jawaban. A, menurut kamu aku ini orang yang subhanallah walhamdulillah. Atau B, menurut kamu aku adalah orang yang astaghfirullah. Berarti warning lah, waspadalah. Atau C, menurut kamu aku orang yang nauzubillah, berarti bahaya. Langsung ya kita bercermin, wahai cermin, yang kira-kira apa ya yang membuat kok para tetangga sampai amit-amit nauzubillah deh jawabannya. Perhatikanlah, apakah ada mataku yang menyakiti tetanggaku, mataku yang melihat aib tetanggaku lalu aku mengumbarkannya kepada orang lain. Lihatlah wahai cermin, apakah ada mulutku yang ternyata mulut ini ceplas-ceplos yang akhirnya menganggap ya kan best friend, lalu menganggap mereka berhak untuk disakiti oleh kita. Atau mungkin tangan kita, atau mungkin ya pikiran kita, atau mungkin ya transaksi maliyah kita, bisnis kita yang menyakiti mereka, sehingga ya persaksian dengan para tetangga ini dibutuhkan. Sampai Rasulullah SAW kan mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, jangan omdo, jangan ngomong doang, buktikan. Mampukah kamu? Fal yukrim jarahu, kamu mampu menghormati, memuliakan, menyayangi tetangga-tetangga kamu. Karena tetangga-tetangga inilah yang kita butuhkan persaksian mereka bahwa kita orang baik. Semoga rekan-rekan sekalian semua selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lingkungan yang baik, tetangga yang baik. Kenapa? Karena seseorang itu almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya, kualitas agamanya, naik turun imannya, semua tergantung dari siapa yang paling dekat dengan dia. Dan bisa jadi yang paling dekat dengan kita adalah tetangga-tetangga kita. Waf'alul khaira, berbuat baiklah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.